Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Masih kita bersama narasumber kita, Satgas COVID-19 Tabalong, Bapak Dr. Taufik Rahman Hamdi. Sekarang kita akan berbicara soal anggaran, Bapak. Bagaimana kesiapan anggaran, berapa anggaran yang disediakan untuk bantuan obat-obatan dari Pemkab, Bapak? Ya, jadi kita sudah menyusun perencanaan untuk obat paket isoman ini. Jadi dana ini sumber dananya melalui dana DTT atau dana tidak terduga yang kita anggarkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan paket obat-obatan isoman ini. Jadi dana ini sudah tersedia, tinggal nanti kita realisasikan untuk pembeliannya. Oke, Bapak. Teknis di lapangan seperti apa yang dilakukan? Siapa yang bertugas untuk mendistribusikan obat-obatan, Bapak? Nah, jadi gini, pertama yang terpenting adalah orang yang melakukan isoman ini kan sudah terdata ya. Data jadi satu di masing-masing kecamatan, jadi kami koordinasi dengan Pak Camat masing-masing. Nah, jadi untuk distribusi kita bisa melalui tenaga Satgas yaitu di Puskesmas, ataupun mungkin nanti kita bisa berbarengan dengan para relawan yang membagikan paket isomannya berupa bahan makanan tadi. Itu tidak masalah, Pak. Dari relawan juga yang terlibat di lapangan dalam melakukan bantuan, support bantuan pada pemerintah daerah, apakah dari Dinas Kesehatan juga tenaga kesehatan terlibat upayanya dalam membantu di lapangan, Bapak, untuk Ya, pembagian tersebut? tadi sudah saya sampaikan, kan Puskesmas prinsipnya memiliki kewilayahan. Jadi masing-masing di 18 Puskesmas ini, di mana ada domisili daripada orang-orang yang melakukan isoman tadi. Nah, jajaran kesehatan inilah yang melakukan controlling pada para orang yang melakukan isoman. Baik tadi melalui kontak yang mungkin disediakan oleh tim Satgas Kecamatan, apabila masih ada perlu bimbingan dalam penggunaan obat tadi. Jadi memang kalau tadi kita sampaikan obat-obat tertentu itu harus lewat pengawasan petugas medisnya. Langsung berjalan gitu ya, Pak? Mendampingi dari para relawan dalam pembagian sembako tadi? Tidak ada masalah, bisa relawan langsung, bisa lewat petugas kesehatan sendiri. Karena toh nanti pada saat menggunakan obatnya kan mereka bisa menghubungi lagi lewat video call kepada petugas tentang cara minum maupun bagaimana efek samping dan sebagainya. Nah, ini akan selalu dipantau bagaimana kepatuhannya dalam minum obat dan perkembangan daripada kondisi orang yang melakukan isoman tadi. Jadi sudah kami katakan, isoman ini bisa saja kalau dia kondisinya memberat, dia harus segera dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Jadi tidak mungkin dipertahankan di rumah saja. Latar belakang munculnya ide ini itu karena apa, Bapak? Apakah masih banyaknya ditemukan pasien yang tidak melapor, nah sehingga ada upaya dari pemerintah untuk memberlakukan perlakuan khusus gitu bagi masyarakat yang Ya, kena. jadi begini, dulu mungkin ya orang pada saat dia melakukan pemeriksaan mandiri, jadi sebetulnya bagi yang melakukan pemeriksaan sendiri. Kalau yang di tracing atau di tracking oleh petugas, tentu data itu sudah ada. Nah, yang melakukan pemeriksaan PCR maupun rapid antigen mandiri inilah yang dulu sering tidak melapor. Karena dia tidak melapor, sehingga tidak jelas bagaimana kondisi isomannya. Nah, tentu saja ini akan menyebabkan mata rantai penularan COVID ini masih berjalan. Karena orang tidak disiplin di rumah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, dengan isoman sebetulnya adalah suatu upaya agar mereka disiplin melakukan isolasi mandiri sehingga tidak menularkan kepada orang lain kurang lebih 10 hari. Karena tadi kan kita katakan virus COVID-19 ini menularnya selama 10 hari. Nah, ini juga dengan diberikannya fasilitas baik itu paket isoman untuk bahan makanan dan obat-obatan, ini membantu untuk orang yang melakukan isoman mendisiplinkan diri. Kita bayangkan saja kalau misalnya dia isoman sendiri ya, tidak ada yang melayani dan sebagainya, tentu akan kesulitan dalam mencari bahan makanan dan sebagainya. Begitu pula obat-obatan. Ada kami sinyal di masyarakat orang yang isoman karena butuh obat, padahal dia tidak harusnya berkeliaran, dia pergi ke apotek atau toko obat untuk membeli obat. Nah, oleh karena itu dengan disediakan ini, mereka kita harapkan lebih disiplin untuk melaksanakannya. Seperti itu. Ya,
Dari penanganan khusus dan juga pelayanan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah ini sendiri kepada masyarakat yang terkena isoman, apakah ini memang ada petunjuk atau diatur langsung dari pemerintah pusat, ataukah ini upaya dari pemerintah kita Kabupaten Tabalong saja untuk hal ini, Bapak? Ya, pada dasarnya kan orang yang tidak bergejala berat atau OTG ya, atau ringan saja, itu memang dianjurkan untuk isoman. Karena kita ketahui fasilitas pelayanan kita terbatas. Kita menghindari juga untuk membludaknya pasien yang di sana. Nah, tetapi apabila masyarakat yang melakukan isoman tidak memenuhi syarat ketentuan, ya misalnya kondisi rumahnya yang tidak mungkin isoman, akan kita berikan unit isolasi, yaitu di Rumah Sakit Usman Nundrung. Nah, oleh karena itu, sebetulnya mereka ada dua pilihan, bisa isoman di rumah sendiri, bisa diisoman di tempat tertentu yang disediakan oleh Satgas Kecamatan, ataupun di unit isolasi terpusat yang kami taruh di eks Rumah Sakit Badarudin Tanjung, yaitu di Rumah Sakit Usman Nundrung. Mengingat saat ini kondisi unit gawat darurat Rumah Sakit HBK ya Kabupaten Tabalong mulai kewalahan, seperti apa alur rujukan yang mestinya dilakukan oleh pasien positif COVID-19 ini, Bapak? Ya, kemarin kita sudah bikin SOP ya. Jadi pertama, kalau orang yang terkonfirmasi positif, dia harus lapor dulu ke Satgas Kecamatan, dalam hal ini Puskesmas, sehingga Puskesmas bisa melakukan penapisan, yang mana yang bisa harus isoman saja, yang mana harus dirujuk. Contohnya, misalnya orang yang terkonfirmasi positif itu tidak memiliki gejala apapun, nah ini bisa cukup isoman saja. Nah, tapi kalau dia misalnya memiliki gejala ya, misalnya napas sesak, kemudian saturasi oksigennya di bawah 93, maka dia harus wajib dirujuk ke fasilitas yaitu rumah sakit. Nah, ini asalkan dia lapor, maka pihak di kecamatan sudah bisa menentukan ke arah mana dia untuk perawatan selanjutnya. Yang terakhir ini pesan kepada masyarakat Tabalong untuk himbauannya agar bisa diingatkan kembali, Bapak, untuk laporannya bagaimana ini, Bapak, kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif. Ya, betul. Jadi sebetulnya ya, untuk kasus terpapar COVID ini bukan merupakan hal yang aib. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan pemeriksaan mandiri dan ternyata terkonfirmasi positif, harus segera melaporkan kepada jajaran kesehatan, bisa melalui Satgas di desa atau kelurahan atau Satgas Kecamatan, sehingga mereka jelas akan mendapatkan penanganan seperti apa. Nah, jadi jangan takut-takut, karena resikonya kalau kita tidak melapor, maka dia akan tidak tahu bagaimana melakukan isolasi mandiri, sehingga ini bisa menularkan kepada anggota keluarga yang lain, dan tentu akan memperbanyak orang yang terpapar juga. Nah, ini oleh karena itu, pertama untuk diri sendiri ya, segera bisa mendapatkan penanganan apabila melaporkan diri. Nah, ruginya kalau dia tidak melaporkan diri juga akan bisa menularkan ke keluarga atau orang terdekat lainnya. Ini yang kita harapkan, kesadaran pada masyarakat. Dan COVID-19 ini ya tolong juga harus secepatnya, karena makin lambat tertangani, tingkat fatalitasnya juga tinggi. Seperti itu. Terima kasih, Bapak, atas waktu dan kesempatannya bergabung bersama kami dalam program Dialog di TV Tabalong. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama narasumber kita dalam agenda kita hari ini, yaitu distribusi bantuan obat-obatan dan sembako untuk pasien yang terkena isolasi mandiri. Untuk itu, terima kasih atas kebersamaannya. Saya, Renaldi, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.